Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Siang hari ini saya bertemu dengan Pak Adi Nova sebagai guru di SMK Yeseng Gubuk, rekan saya. Nah, pada video kali ini saya ingin mewawancara terkait identifikasi masalah yang ada di SMK Yeseng Gubuk terkait adanya literasi yang rendah, kemudian numerasi, kemudian ada lagi tentang pedagogi guru, kemampuan guru dalam mengelola kelas. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tanyakan satu persatu. Mohon maaf mengganggu sebentar, Pak. Siap, Pak Sur. Nah, Ready, oke. Pak. Baik, Bapak. Pertanyaan pertama, Bapak, kan gini. Di SMK kita kemarin sudah ada namanya raport mutu pendidikan. Nah, di sana salah satunya adalah menandakan masih rendahnya literasi siswa. Nah, menurut Pak Adi, nah itu kira-kira penyebab literasi siswa rendah itu apa? Nah, kemudian apa yang bisa dijadikan solusi? Nah, seperti itu, Bapak. Coba. Oke, terima kasih Pak Suryadi, terima kasih Bapak Ibu dosen untuk kampus PPG-nya Pak Sur. Nah, saya menjawab untuk literasi. Jadi, memang anak zaman sekarang itu minat bacanya agak berkurang karena sekarang banyaknya varian media yang tersedia, terutama untuk di internet maupun di televisi. Misalnya banyak multimedia. Kalau kita baca teks itu kan harus fokus, atau istilah Jawa ini sepaneng gitu, harus meluangkan waktu untuk membaca dengan seksama. Sedangkan kalau video bisa sambil melihat sekaligus mendengar, apa yang ada itu bisa lebih mudah dicerna, lebih mudah ditangkap. Kemudian untuk solusinya, kita sebagai generasi muda di dunia pendidikan, mungkin kita lebih perbanyak membuat konten-konten pendidikan. Karena yang banyak terjadi kan lebih ke hiburan, tapi gimana kita include pendidikan di dalamnya. Nah, terkait penggunaan media, Bapak. Nah, di situ kan siswa ketika memegang HP itu rata-rata itu kebanyakan itu lebih ke hal-hal bermain game dan lain, tetapi tidak untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, bagaimana kita mengarahkan siswa itu supaya bisa mencari hal-hal yang positif? Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali Pak Suryadi. Jadi ini sudah saya terapkan di kelas saya, kelas TOI. Jadi kita membuat konten nih, misal kita membuat video tentang praktik sensor cahaya. Nah, agar mereka bisa menyimak, kita kasih tugas saja. Silahkan simak video berikut, kemudian kerjakan soal dan dapatkan skor maksimal. Dengan demikian, siswa akan belajar dari situ. Jadi ada tujuannya. Ketika kita melakukan segala sesuatu ada tujuannya, itu akan lebih terarah. Gitu Pak Sur. Baik, oke. Nah, sekarang terkait dengan numerasi, Bapak. Nah, kan selain literasi itu ada numerasi. Ya, numerasi diantaranya kan bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang ada di dalam ilmu, kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Pak Adi, kira-kira kenapa numerasi itu dianggap sulit oleh siswa? Salah satunya seperti itu. Nah, Pak Adi bagaimana caranya? Solusinya bagaimana supaya terlihat lebih mudah? Oke, terima kasih Pak Sur. Numerasi terlihat sulit karena numerasi itu butuh berpikir. Misal nih jurusan saya otomasi industri, dia butuh berpikir fokus bagaimana rangkaiannya itu harus benar, dia harus memperhitungkan dengan matang. Kalau dia ingin jadi orang teknik, ya memang matematikanya harus bagus, numerasinya harus dapat. Nah, bagaimana agar siswa dapat melakukan itu? Kita berikan problem atau contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misal nih, kita punya tegangan 12 volt, kita berikan LED besarnya 3 volt. Bagaimana agar LED itu bisa menyala namun tidak terbakar? Oh, dia butuh resistor, misal butuh 220 ohm misalnya, atau 1 kilo ohm. Nah, dia akan memperhitungkan itu. Atau mungkin jika listrik memiliki daya 450 watt sedangkan tegangannya 220 watt, berapa arusnya? Nah, jadi misal arus sama dengan daya dibagi tegangan. Jadi 450 dibagi 220 sama dengan 2, sekian ampere gitu Pak. Jadi diaplikasikan dengan kehidupan yang reality, jadi mereka lebih terarah. Oh, berarti bukan hanya sekedar teori tertulis dan seperti itu, tapi lebih ke prakteknya. Aplikatif. Iya, gitu. gitu. Okay. Nah, terkait aplikatif, kita menginjak ke pembelajaran yang inovatif. Okay. Nanti kan ada media-media. Nah, biasanya guru itu tidak bisa menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, menurut Pak Adi, kenapa ada guru yang bisa ada permasalahan seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa? Oke. Gini Pak Sur, guru itu memiliki beberapa masa ya. Ada yang usianya
relatif lebih muda, ada yang lebih lama, sehingga adaptasi teknologinya juga berbeda-beda. Misal nih, saya di usia 30-an itu adaptasi teknologinya sudah mulai berkurang, tidak seperti guru-guru yang usianya 25-an, 26-an, mereka masih adaptif, masih adaptasi teknologinya masih tinggi. Bahkan saya pun ketika belajar itu, ketika membuat konten itu saya melibatkan anak-anak muda untuk minta tolong untuk dibuatkan seperti ini. Kita punya konsepnya, tapi untuk teknis teknologinya mereka yang tahu. Jadi kita harus belajar dari itu. Misal nih, TikTok. Seusia saya main TikTok sudah kesulitan. Tapi yang lagi populer untuk anak muda saat ini adalah TikTok. Gimana caranya kita bisa menampilkan konten kita di TikTok? Misalnya baru aja kemarin membuat tutorial sensor cahaya pakai TikTok. Jadi saya buat video, saya praktikkan ketika ada cahaya, lampunya mati, ketika gelap, lampunya menyala. Nah, itu bisa menjadi contoh aplikatif yang memanfaatkan teknologi informasi. Berarti intinya adalah kolaborasi ya Pak? Betul. Jadi saling mengisi. Jadi antara siswa dan guru itu memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, sekarang berkaitan dengan itu Bapak. Berkaitan dengan penggunaan teknologi, nanti kan ada metode-metode pembelajaran. Sekarang kan ada metode pembelajaran berbasis proyek dan lain-lain. Nah, terkait guru itu ada yang bisa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, tetapi ada juga guru yang belum bisa mengaplikasikan metode pembelajaran itu. Nah, kira-kira menurut Pak Adi bagaimanakah? Apakah masalah utamanya? Oke. Kemudian solusinya bagaimana Pak? Project based learning. Kita belajar tentang project based learning. Bagaimana kita menghasilkan produk. Jadi kalau kita batasi harus membuat itu, anak itu akan memanut apa yang kita arahkan. Tapi ketika kita berikan keleluasan, anak itu akan lebih berpikir kreatif. Misal nih, kemarin saya coba praktek, anak saya kasih LED, saya kasih resistor, saya kasih kabel, silahkan dikreasikan pakai USB bekas atau apa input 5 volt. Jadi secara prinsip kelistrikannya mereka tahu, buat produk yang bermanfaat, yang bernilai jual. Misal nih, ada yang membuat lampu hias, ada yang membuat mainan anak, ada yang membuat lampu tidur. Nah, dari situ dia akan berpikir, apa sih produk yang cocok untuk kita dan bagaimana aplikasinya. Nah, kita berikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Itu menurut saya cara paling efektif. Gunakan yang paling sederhana, jangan yang berbiaya tinggi. Gunakan bahan bekas, tapi caranya itu bisa menjadi produk yang bermanfaat. Nah, itu akan sangat efektif. Contohnya itu Pak. Gini, berarti itu bisa mengantisipasi atau sebagai terobosan ketika kita belum memiliki testing factory, mungkin kita bisa mengaplikasikan seperti itu Pak. Ya, ini yang baru populer kan technopreneurship, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk berwirausaha. Nah, salah satunya tadi bagaimana anak-anak saya berikan kesempatan memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang bertambah nilai manfaatnya atau bernilai jual, sehingga mereka juga lebih termotivasi. Nah, dari motivasi, motivasi wirausaha. Nah, kira-kira itu anak itu ada berbagai macam latar belakang dan lain-lain. Nah, yang membuat anak itu ada minat untuk berwirausaha itu kira-kira faktornya apa saja Pak? Oke, saya sering mengatakan bekerjalah sesuai passion. Passion itu adalah sesuatu yang kita senangi. Ada 3 unsur ya, sesuatu yang kita senangi, kemudian kita memiliki keahlian atau kemampuan di dalamnya, dan yang ketiga adalah menghasilkan atau bernilai manfaat. Misal nih, kita suka dengan rekayasa teknologi, kita suka untuk mengotak-atik elektronik misalnya, kita ahli karena kita sering menggunakan itu. Terus punya nilai manfaat, hasilnya bisa menambah rezeki, untuk menambah penghasilan, atau mungkin bisa untuk kehidupan sehari-hari. Jadi 3 unsur itu terpenuhi, sehingga pekerjaan atau tugas apapun akan terasa menyenangkan ketika itu sesuai dengan passion kita. Nah, berkaitan kembali Bapak, di situ ketika kita ada pembelajaran otomatis nanti kita ada evaluasi. Nah, berkaitan dengan evaluasi ada namanya capaian pembelajaran. Nah, ketika capaian pembelajaran di pelajaran Bapak itu tidak memenuhi kriteria KKM, itu kira-kira penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana Bapak? Oke. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Tidak semuanya bisa menangkap materi dengan baik, tidak semuanya dapat melakukan dengan baik. Saya selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Misalnya, ketika dia gagal dalam satu tugas A, maka akan saya berikan alternatif tugas B. Misal, buatlah artikel tentang ini, atau mungkin buatlah produk dengan spesifikasi seperti ini, hasilnya akan untuk memperbaiki tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, itu bisa memberikan alternatif, memberikan kesempatan
peserta didik untuk bisa lebih baik lagi. Karena bisa jadi ketika dia gagal itu bukan karena dia tidak mampu, bisa saja mungkin dia belum siap, mungkin saat itu dia sedang ada gangguan apa. Nah, kita berikan kesempatan kedua. Karena ini masih ranah mata pelajaran kita bisa memberikan perform lebih kepada peserta didik itu. Oke, terima kasih Pak Adi waktunya hari Sama-sama. ini. Kita akhiri wawancara hari ini. Kita akan lanjut ke wawancara selanjutnya ke Bapak Ibu guru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.